لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Alhamdulillah, sahib dan sahibah warganet dimanapun berada, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada sore yang berbahagia ini, sore yang berkah ini di hari Jumat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya, memberikan nikmat kepada kita, karunia iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita pada hari ini, menjadikan semua aktivitas kita adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus berselawat di hari Jumat yang mulia ini. Berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salawat di hari Jumat itu akan langsung dihadapkan kepadaku, kata beliau. Mudah-mudahan sisa hari Jumat pada hari ini kita senantiasa bisa memperbanyak salawat dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari yaumil akhir nanti dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahib sahibah warganet dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kajian ini insyaallah Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia Provinsi Kepulauan Riau kerjasama dengan YKSMA Kepulauan Riau insyaallah melaksanakan kajian perdana pada hari ini. Mudah-mudahan ini langkah baik bagi kita di era pandemi ini untuk terus-menerus menyampaikan kebaikan, untuk terus-menerus berbuat kerja-kerja dakwah. Mudah-mudahan ini menjadi amal saleh bagi kita dan pemberat timbangan kelak kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Warganet dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keberanian. Jadi mencari pemuda yang berani. Berbicara persoalan keberanian, mungkin banyak di antara kita yang berpikir bahwa berani itu adalah ketika dia berani orang kecil melawan orang besar. Atau mungkin ketika dia memahami tentang keberanian itu ketika dia berani memanjat pohon yang tinggi, ataupun mungkin dia berani menanggung risiko, tidak takut akan risiko yang dihadapi. Maka sebenarnya Islam telah mendudukkan, telah meletakkan keberanian itu seperti apa. Ini yang mau kita bahas pada kesempatan berbahagia ini. Keberanian dalam Islam atau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah asy-syaja'ah, yaitu keberanian. Asy-syaja'ah secara bahasa artinya berani dan gagah. Sedangkan menurut istilah, syaja'ah ataupun keberanian adalah keteguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara terpuji. Maka dalam perspektif Islam, keberanian itu adalah bagaimana dia mampu mempertahankan kebenaran secara terpuji. Makna yang lain adalah dia menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa takut. Ini yang berani. Bukan yang dipersepsikan sebagian orang bahwa keberanian itu seorang pemuda yang berani untuk berkelahi, ataupun berani untuk berantem, ataupun berani menaklukkan sesuatu. Sedangkan dalam Islam, makna keberanian itu jauh lebih luas dari itu, yaitu ketika dia berani mempertahankan sebuah kebenaran dengan perilaku-perilaku yang terpuji. Para warganet, sahib dan sahibah dimanapun berada, maka oleh karena itu, yang menarik untuk kita kaji pada hari ini adalah keberanian itu ada dua aspek. Yang pertama adalah keberanian terhadap diri sendiri, dan keberanian kepada di luar diri sendiri. Maka pada kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan membahas dari aspek yang pertama, yaitu keberanian terhadap diri sendiri. Hadirin para warganet dimanapun berada, dimati Allah Subhanahu Wa Taala, maka keberanian yang pertama, yaitu keberanian dalam diri sendiri ini, yang pertama adalah mengendalikan hawa nafsu. Banyak ungkapan yang menyatakan bahwa melawan hawa nafsu yang dari dalam diri sendiri itu sangat berat. Maka tidak semua orang mampu untuk melawan hawa nafsu diri sendiri. Ketika kita mampu mengekang ataupun mengendalikan atau melawan hawa nafsu kita ketika kita ingin berbuat suatu kemaksiatan, maka cobaan-cobaan yang datang itu begitu berat, terutama bagi para pemuda dan pemudi, para sahib dan sahibah.
Walaupun kita berada, mungkin kita mengalami banyak hal dalam hidup ini, sehingga kecenderungan kemaksiatan, kecenderungan untuk melakukan hal-hal buruk itu senantiasa hadir dalam diri kita. Apalagi kita orang pemuda ini banyak sekali godaannya. Maka ketika kita mampu untuk melawan itu, ketika kita mampu untuk mengekang hawa nafsu itu, maka itulah dikatakan keberanian. Maka jangan berbicara keberanian yang lain dulu. Kalau seandainya kita belum mampu, kita belum berani untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Maka orang yang mampu menundukkan dan menaklukkan hawa nafsunya, maka tentulah dia orang-orang yang kuat dan orang yang berani. Mengapa Al-Quran telah menjelaskan bahwa nafsu itu cenderung mengarahkan kita kepada kemaksiatan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Yusuf ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Inilah pernyataan Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau digoda oleh Zulaikha. Maka ketika kecenderungannya ada pada kemaksiatan tersebut, kemudian Allah mengalihkan kecenderungan itu sehingga dia terhindar dari syahwatnya kepada kecenderungan pada kemaksiatan itu. Hadirin kaum muslimin, warganet, sahibah dimanapun kita berada, maka yang pertama itu adalah bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita sendiri. Maka tidak dikatakan pemuda yang berani, tidak dikatakan pemudi yang berani kalau seandainya dia belum mampu mengelola hawa nafsunya, ketika dia belum mampu melawan kecenderungan syahwatnya untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang luar biasa dahsyatnya. Pada hari ini bagaimana kemaksiatan ada di tangan-tangan kita, ada di gadget-gadget kita, kemaksiatan ada di lingkungan-lingkungan kita. Maka mungkin kita tidak akan mampu untuk tidak melihat sesuatu yang tidak baik di HP kita, ataupun mungkin kita tidak mampu melawan kecenderungan hati untuk tidak menggosip dan sebagainya. Maka ketika kita mampu untuk mengelola itu, maka itu yang dikatakan adalah seorang pemuda dan pemudi yang berani. Para warganet, sahib-sahibah dan dimanapun para warganet dimanapun berada, itu yang pertama. Adapun yang kedua adalah dikatakan dia pemberani, dikatakan pemuda dan pemudi pemberani itu ketika mampu menahan amarahnya. Menahan amarah ini suatu seni yang harus kita miliki agar kita dikatakan seorang pemuda dan pemudi yang pemberani. Bagaimana kita dikatakan berani kalau tidak mampu menahan amarah kita? Maka seseorang yang mampu menahan amarahnya, dialah orang yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak menyaksikan di sekitar kita hal-hal kecil menjadi sumbu sebuah kemarahan. Orang di jalan hanya bergesekan saja kendaraannya dengan kendaraan yang tidak sengaja, orang sangat gampang untuk marah. Orang sangat gampang untuk melototkan matanya kepada saudaranya yang lain, padahal belum tentu saudaranya itu sengaja melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin tanpa sengaja, mungkin ada keperluan yang mendesak dan sebagainya. Ataupun kita menyaksikan dalam pergaulan kita sehari-hari, mungkin ada teman yang tidak sengaja atau bercanda atau bergurau atau sebagainya, sangat gampang bagi kita untuk memicu sumber kemarahan itu. Maka sangat banyak, ternyata kemarahan itu bersumber dari syaitan, bersumber dari iblis. Maka kalau kita memahami ini bahwa iblis dan syaitan musuh yang berat bagi kita, musuh yang nyata bagi kita, musuh yang sesungguhnya, maka kita harus mampu melawannya. Warganet, sahib-sahibah dimanapun berada, Allah menyebutkan mereka akan dijanjikan surga yang seluas langit dan bumi ketika mereka mampu menahan amarahnya. Allah memberikan surga seluas langit dan bumi bagi para pemuda-pemudi yang mampu menahan amarahnya. Sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa asy-syadidu bis-surra'ah, laisa asy-syadidu bis-surra'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah dinamakan pemberani itu orang yang kuat bergulat. Sesungguhnya pemberani itu ialah orang yang sanggup menguasai dirinya di waktu ia marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahib-sahibah warganet dimanapun berada, dan ternyata ketika pemuda-pemudi yang berani ngebut-ngebut di jalan, yang berani menunjukkan kehebatan fisiknya di hadapan orang lain, yang berani menunjukkan kehebatannya, kesombongannya di hadapan orang lain, kepintarannya dan sebagainya, bukan itu sebenarnya keberanian itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu keberanian yang diukur oleh Islam, tetapi
Keberanian adalah seseorang yang mampu dan menguasai dirinya ketika dia marah. Padahal dia mampu untuk marah, tetapi dia tidak mau marah. Dia tahu bahwa marah itu adalah bersumber dari syaitan, bersumber dari iblis, bukan bersumber dari kebaikan. Dalam artian bukan Islam tidak membolehkan kita marah, boleh kita marah, tetapi marah yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyaksikan sebuah kemaksiatan di lingkungan kita, ketika kita menyaksikan ada hal yang tidak baik yang mengganggu urusan agama kita, yang merendahkan agama kita, maka kita berhak untuk marah. Tentunya marah dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marah karena Allah Subhanahu wa taala, marah karena agama kita dihinakan, marah karena kerja-kerja dakwah kita dihinakan. Tetapi tetap marah itu tetap ketika mereka sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi dendam. Inilah marah sebenarnya dalam Islam. Para sahibah warganet dimanapun Anda berada, maka apakah kita pemuda-pemudi pada hari ini sudah memiliki kemampuan itu? Sudah memiliki sifat ini? Mampu untuk mengendalikan amarahnya, mampu untuk mengelola amarahnya, padahal dia mampu untuk marah, padahal dia punya kemampuan untuk marah, dan dia punya waktu untuk marah, tetapi dia tidak mau marah, karena dia tahu bahwa marah yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala itulah marah yang bersumber dari syaitan. Yang ketiga, keberanian yang harus kita lawan, keberanian yang terhadap diri kita sendiri adalah kemampuan menjaga rahasia. Para warganet dimanapun berada, menjaga rahasia ini sesuatu yang berat. Banyak orang tidak mampu menjaga rahasianya, apalagi kita pemuda dan pemudi pada hari ini. Jangankan rahasia kita dengan orang lain kita tidak mampu menjaganya, rahasia kita sendiri pun kita tidak mampu menjaganya. Sangat gampang jari-jari kita ini yang Allah anugerahkan untuk kebaikan, kita lakukan, kita gunakan untuk membocorkan rahasia kita di hadapan orang lain. Sangat gampang kita membuat status di media sosial. Kita mengeluh, kita berkeluh kesah, yang seharusnya itu hanya kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya hanya kita adukan kepada Allah di salat-salat malam kita, di doa-doa kita, di zikir-zikir kita, tetapi kita adukan, kita proklamirkan di hadapan khalayak di media sosial. Jangankan rahasia kita dengan orang lain, rahasia kita secara sendiri saja. Kadang-kadang ada rahasia rumah tangganya, rahasia dia dengan orang tuanya, rahasia dengan saudaranya, rahasia dengan sahabatnya, dia umbar-umbar di media sosial. Maka ketika kita mampu untuk menjaga rahasia ini, maka itu orang yang berani di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Islam katakan dialah seorang yang pemberani yang sebenarnya. Ada seorang sahabat ahli Badar yang bernama Hatib bin Abi Batla'ah. Mungkin para warganet, para sahibah pernah mendengar kisah ini. Dia seorang sahabat, seorang ahli Badar saja tidak mampu menjaga rahasianya. Ketika Rasulullah dan para sahabat ingin menaklukkan Mekah, Rasulullah tidak membocorkan rahasia, Rasulullah tidak menginformasikan bahwa kita akan kemana. Karena menjaga jangan sampai ada orang munafik yang di Madinah pada waktu itu mengetahui strategi Nabi, dan mereka akan membocorkan rahasia ini untuk menaklukkan Mekah. Nabi mengkhawatirkan orang munafik ini membocorkan, menyampaikan informasi bahwa Rasulullah dan para sahabat ingin mendatangi Mekah. Seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Batla'ah. Beliau mengkhawatirkan keluarganya yang ada di Mekah. Maka dia membocorkan rahasia dengan membuat sebuah surat yang dikirimkan kepada seorang perempuan untuk menyampaikan surat itu kepada saudara yang di Mekah. Ini seorang sahabat, Hatib bin Abi Batla'ah, seorang sahabat dekat Rasulullah SAW, seorang ahli Badar, tidak mampu menjaga rahasia itu. Sangat berat. Rasul sahibah warganet dimanapun Anda berada. Maka oleh karena itu, ketika kita mampu menjaga rahasia ini, cukuplah kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu aib kita di hadapan Allah. Tidak perlu kita umbarkan, tidak perlu kita sampaikan kelemahan kita di hadapan orang lain, tidak perlu kita sampaikan keburukan kita di hadapan orang lain. Cukup kepada Allah kita sampaikan. Maka sangat susah mencari orang yang memiliki kemampuan untuk menjaga rahasia ini. Sahabat Rasulullah, siapa tidak kenal dengan Huzaifah bin Yaman, seorang sahabat yang Rasulullah berikan kepercayaan untuk menjaga amanahnya, untuk menjaga rahasianya, dan tidak semua sahabat yang Rasulullah berikan catatan-catatan kemunafikan orang-orang yang ada di sekitar baginda Rasulullah SAW. Para warganet sahibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Adapun keberanian yang keempat adalah mencari dan mengakui kesalahan diri sendiri. Ini persoalan sangat berat.
bagi para pemuda, pemudi, ketika dia mampu mencari dan mengakui kesalahannya sendiri. Kita banyak menyaksikan, sudah jelas seseorang itu salah, dia tidak mau mengaku. Dia tidak mau mencari di mana kesalahan dirinya. Dia tidak mau mengaku bahwa itu kesalahan dirinya. Padahal untuk mencari kesalahan orang lain itu sangat mudah, sangat gampang. Ibarat seorang komentator bola, sangat gampang dia menyampaikan, mengatakan seharusnya begini, sebagainya. Tetapi tatkala dia main belum tentu dia mampu untuk melakukan itu. Ibaratnya adalah orang yang di luar itu sangat gampang untuk menilai orang lain. Kita sangat mudah untuk menilai orang lain, tetapi sangat sulit ketika kita menilai diri kita sendiri. Maka oleh karena mencari dan mengaku kesalahan diri itu sangat penting. Itulah keberanian yang sebenarnya. Mari kita evaluasi diri kita. Mari kita cari di mana kesalahan kita, di mana kekurangan kita, dan kita akui itu kesalahan kita. Kalau perlu kita sampaikan kepada saudara kita. Kalau seandainya kita bersahabat, berorganisasi dan sebagainya, kita cari kekurangan-kekurangan kita dengan sahabat-sahabat kita. Barunya kita menyampaikan pada saudara kita bahwa tolong cari di mana kesalahan saya. Seorang sahabat Amirul Mukminin sekali Umar bin Khattab saja pernah menyampaikan kepada Salman Al-Farisi, wahai Salman, tolong engkau cari kesalahanku ini di mana? Di mana kekuranganku ketika aku menjalankan amanah ini sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin? Kata Salman, ya Amirul Mukminin, wahai Umar, aku tidak menemukan kesalahan dari dirimu. Kalau begitu kata Umar, engkau tanya orang lain. Mungkin orang lain menemukan di mana kekurangan diriku, di mana kesalahan diriku. Begitulah seorang Umar bin Khattab ketika beliau mencari kesalahannya. Dalam artian mencari di mana kekurangannya kepada saudara-saudara yang lain. Maka apatah kita pada hari ini dengan kualifikasi keilmuan kita yang sangat minim, dengan kerendahan ilmu kita, keterbatasan kita yang luar biasa, tentunya banyak kesalahan kita di mata saudara-saudara kita. Banyak hal-hal yang perlu kita pelajari, yang perlu kita perbaiki. Maka beranikah kita untuk mencari di mana kesalahan kita itu, di mana kekurangan kita itu? Maka ketika kita mampu mencari dan mengakui kesalahan ini, maka itu keberanian harus yang menjadi modal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam, beliau mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Dalam doanya Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-A'raf 23, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Al-A'raf ayat 23. Sahibah warganet dimanapun berada. Adapun yang kelima, keberaniannya yang harus kita lawan, yang harus kita wujudkan dalam diri kita adalah bersikap jujur dan objektif pada diri sendiri. Kita harus jujur kepada diri sendiri. Pemuda yang hebat, pemuda yang tangguh, pemuda yang berani, itulah dia jujur terhadap dirinya sendiri. Dia mengetahui di mana kekurangan dirinya, dia mengetahui di mana kelebihan dirinya. Bukan pemuda yang sombong ketika dia tidak mau mengakui, apapun dia tidak jujur terhadap dirinya sendiri. Ketika dia tidak mampu, dia katakan mampu. Ataupun sebaliknya, dia mampu, dia bilang tidak mampu. Maka kita objektif harus mengukur diri kita. Kapasitas kita seperti ini, dan beginilah kita seharusnya, dan kita diletakkan di mana dalam sebuah organisasi, contohnya. Jangan sampai kita sombong, tidak mau mengakui diri kita, tidak mau mengakui kelemahan kita. Semuanya mau kita ambil, semuanya mau kita kuasai. Dan ini bukanlah ciri-ciri pemuda-pemudi yang berani di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik untuk pernyataan Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, rahimallahu mra'an arafa qadara nafsihi. Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Allah merahmati orang yang mengetahui kadar dirinya. Orang yang sangat objektif terhadap dirinya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa mengukur kemampuan dirinya. Ketika dia merasa tidak mampu, maka dia bilang tidak mampu. Ketika dia merasakan dia tidak mengetahui, maka dia sampaikan bahwa dia tidak mengetahui. Bukan seperti fenomena pada hari ini, banyak orang tidak mengerti tetapi sok mengerti. Banyak orang yang tahu tetapi dia sok tahu. Sehingga ketika pekerjaan, ketika amanat diberikan kepada mereka, karena mereka memang tidak punya kapasitas untuk itu, tidak punya kadar untuk itu, justru bukan kebaikan tetapi kehancuran yang dilakukan. Para warganet sahibah dimanapun berada, maka mari kita mengukur kemampuan diri kita. Maka mari kita flashback kembali, ada keberanian yang harus kita lakukan, yakni keberanian yang muncul dari diri kita sendiri.
mengendalikan syahwat kita yang terus-menerus mengajak cenderung kepada kemaksiatan, maka kita lawan. Ketika ada lawan jenis yang tidak boleh untuk kita lihat, kita lawan. Ketika mata tidak mampu untuk tidak bisa dikontrol, kita paksakan untuk kita kontrol. Ketika kemalasan ini muncul untuk beribadah kepada Allah, malas tilawah, malas salat, kita lawan. Itulah keberanian sebenarnya, mampu mengendalikan kecenderungan hawa nafsu kepada kemaksiatan. Kemudian yang kedua, menahan amarah. Sangat gampang membuat kita marah. Hal-hal kecil banyak yang bisa buat kita marah, tetapi kita tahan amarah itu. Tidak kita lakukan, tidak kita ikuti, kita tahan walaupun kita mampu untuk marah. Itulah sebenarnya keberanian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mampu menjaga rahasia. Rahasia kita, rahasia orang lain kita jaga. Jangan kita umbar-umbarkan. Apalagi di era media sosial pada hari ini, tahan jari-jari kita, tahan kecenderungan kita untuk membocorkan, untuk mengumbar-umbar. Apa gunanya kita sampaikan kepada publik tentang diri kita yang itu tidak ada manfaatnya dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini Allah ridha atau tidak? Kalau Allah ridha, kita lakukan. Tapi kalau Allah tidak ridha, justru mendatangkan mudarat, kita tinggalkan. Itu keberanian bagi para pemuda dan pemudi. Dan yang keempat adalah mencari dan mengakui kesalahan diri sendiri. Mari kita akui kesalahan kita, kita cari, kita akui, kita sampaikan kepada saudara kita untuk kebaikan. Ketika berani kita menanyakan kepada saudara kita, wahai saudaraku, sesungguhnya di manakah kesalahanku? Di mana harus aku perbaiki lagi dalam berbagai hal dan hubungan sesama manusia maupun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akui dan kita perbaiki. Kemudian bersikap jujur dan objektif pada diri sendiri. Jujur dengan diri kita, jujur dengan kadar kita. Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya. Hari ini negeri kita tercinta ini banyak salah urus, kan banyak orang yang mengakui dia mengetahui padahal dia tidak mengetahui, mengakui ahli tetapi tidak ahli, mengakui punya ilmu tapi tidak punya ilmu. Maka banyak hal-hal yang salah urus. Maka para pemuda-pemudi, sebelum kita melangkah ke urusan yang lebih jauh di luar kita, maka menjadi pemuda yang berani, mari kita lawan sesuatu yang ada dalam diri kita. Baru kita bisa melangkah keluar. Kalau seandainya hal-hal kecil di lingkungan kita saja tidak bisa kita lawan, maka jangan dikatakan bahwa kita pemuda-pemudi yang berani. Mudah-mudahan tausiah singkat ini memberikan motivasi bagi saya dan kita semuanya, terkhusus bagi para pemuda-pemudi, remaja, mahasiswa, mahasiswi dimanapun berada. InsyaAllah mari kita bangun negeri ini dengan mensoleh dan mensolehahkan pribadi-pribadi kita, berawal di sebuah keberanian yang insyaAllah apapun yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan itu, insyaAllah mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.